Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisna Gilang Prakoso dengan nomor NIM 200512140446 dari kelas SI 2020B. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Kita mulai, apa sih itu standarisasi jaringan? Itu yaitu kebutuhan akan interkoneksi antar komputer. Kemudian standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Kemudian membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, standar jaringan disebut juga protokol. Kita masuk dalam konsep protokol. Yang pertama itu, protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Kita masuk dalam contohnya. Yang pertama, TCP IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. Yang kedua, IPX, SPX untuk Novell dan NetBEUI untuk Microsoft. Kita masuk pada model OSI, model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer yang lain melalui sebuah media transmisi. Untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keserakaman standar vendor. Manfaatnya yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda-beda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Kemudian standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda. Dan yang terakhir, memudahkan pelatihan network. Kita masuk pada model OSI, konsep layering OSI, Open System Interconnected. Ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kita masuk dalam layer yang pertama, yaitu physical layer. Itu perangkat yang beroperasi, itu hub dan repeater. Yang kedua, menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi. Yang ketiga, menentukan beberapa volt untuk bit 1 dan 0. Yang terakhir, menentukan jumlah pin yang digunakan oleh network connector dan fungsi dari setiap pin. Masuk ke layer yang kedua, yaitu data link. Perangkat yang beroperasi yaitu bridge dan layer 2 switch. Kemudian grouping data secara logikal, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC, kemudian melakukan pendeteksian kesalahan, bukan perbaikan, hanya mendeteksi. Contohnya Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE, 802 LAN, FDDI. Kita masuk ke layer yang ketiga, yaitu network. Perangkat yang beroperasi yaitu router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logika, routing atau menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, kemudian pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, dan yang terakhir mempertahankan QoS, itu yaitu delay, transit time, jitter, dan lain-lain. Masuk ke layer keempat, yaitu transport. Ada segmentation, yaitu menerima data dari layer di atasnya, kemudian memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil. Yang kedua, flow control, yaitu mengelola laju transmisi data antara dua node untuk mencegah pengirim terlalu cepat, kehabisan data, dan penerima lambat dalam menerima data. Yang terakhir, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Masuk ke layer yang kelima, yaitu session. Itu dialog control, memantau giliran pengiriman, kemudian menjaga agar data masing-masing aplikasi tetap terpisah. Established, manage, menghentikan sesi antara aplikasi, kemudian sinkronisasi,
menandai bagian data yang belum terkirim sesaat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Kita masuk ke layer yang keenam, presentation layer. Itu bagaimana data dipresentasikan, type data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Contohnya JPEG, GIF, ASCII, IBC, DIC. Lanjut ke layer yang terakhir, yang ketujuh, yaitu application, yaitu layanan aplikasi. Sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi, contohnya telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Kita masuk dalam model TCP atau IP, singkatannya yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan dari protokol atau protokol suite. Kita masuk ke perbandingan OSI dengan TCP atau IP. Nah, konsep TCP/IP yang aplikasi merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog, dan transportnya komunikasi antara perangkat hubungan di seluruh jaringan yang beragam, internet, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, network access, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Setelah perbandingan, kita masuk ke persamaan, yaitu keduanya memiliki layer atau lapisan. Kemudian sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Kemudian memiliki transport dan network layer yang sama-sama mempunyai transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dan yang terakhir, sama-sama menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, yang teknologi circuit switching itu digunakan pada analog telepon. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.